Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sakira Babanika dengan NIM 231, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik Israel-Palestina pasca agresi militer tahun 2008 hingga 2009. Timur Tengah merupakan kawasan yang rawan konflik, di mana biasanya konflik tersebut bersifat berkepanjangan. Sering terjadi di Timur Tengah apabila satu konflik hampir ditemukan titik penyelesaiannya, maka akan beresiko memunculkan konflik yang lain. Salah satu konflik di Timur Tengah yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah konflik antara Israel dan Palestina. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh pembagian wilayah oleh Inggris, di mana wilayah Palestina dibagi menjadi dua negara, yaitu bagi negara Yahudi dan juga bagi wilayah Palestina. Salah satu serangan yang akan saya bahas yaitu agresi militer Israel di jalur Gaza pada tahun 2008 hingga 2009, di mana agresi militer tersebut berdampak terhadap perpolitikan kedua negara, baik Israel maupun Palestina. Rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana kondisi politik Israel dan Palestina pasca agresi militer tahun 2008 hingga 2009. Kerangka pemikiran di sini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah keanekaragaman geografis luas wilayah. Timur Tengah merupakan kawasan rawan konflik, di mana disebabkan salah satunya adalah keanekaragaman luas wilayah negaranya. Negara di Timur Tengah relatif memiliki luas wilayah yang dari sangat luas hingga sangat sempit. Contohnya adalah Israel, yaitu negara sempit di dekat Palestina. Keanekaragaman tersebut memberikan dua dampak. Yang pertama adalah negara yang lebih luas cenderung melakukan intervensi kepada negara yang lebih sempit. Dan yang kedua adalah negara yang lebih sempit juga bisa melakukan ekspansi ke negara yang lebih luas. Contohnya adalah gerakan ekspansi Zionis Israel terhadap wilayah Palestina. Teori yang kedua adalah keanekaragaman suku, aliran, dan juga agama, di mana Timur Tengah memiliki masyarakat yang heterogen yang berasal dari berbagai suku, aliran, agama, hingga tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Teori yang ketiga adalah keanekaragaman geografis jarak kedekatan dengan Israel. Teori tersebut berdasarkan pengamatan, di mana semakin dekat jarak suatu negara dengan Israel, maka semakin rawan terjadi konflik di negara tersebut. Pembahasan yang pertama adalah hubungan Israel dengan Palestina dan sejarahnya. Kedua negara sering terlibat konflik sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dan hingga saat ini belum ditemukan titik terang penyelesaiannya. Banyak masyarakat dunia mengira bahwa konflik antara kedua negara merupakan konflik antar agama, namun nyatanya merupakan konflik perebutan wilayah kekuasaan. Sejak dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada 2 Mei tahun 1917 oleh Inggris, di mana memberikan jalan bagi Israel untuk merebut wilayah kekuasaan Palestina. Di mana deklarasi tersebut berisi, Inggris menghargai aspirasi Zionis terhadap Inggris dan juga memberikan wilayah Palestina terhadap Zionis Yahudi untuk mendirikan tanah air di sana. Konflik antara kedua negara semakin memanas semenjak Israel mencetuskan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei tahun 1948, di mana setelah itu Palestina menetapkan hari tersebut sebagai hari nafkah atau hari bencana. Palestina juga sempat melakukan intifada atau perlawanan terhadap Israel sebanyak 2 kali, yaitu di awal tahun 1980-an dan di awal tahun 2000-an. Terdapat beberapa faktor penghambat penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina, seperti adanya hambatan resolusi, adanya faktor pemimpin, di mana pemimpin bertugas sebagai pemberi arah politik luar negeri suatu negara, kemudian hubungan Amerika Serikat dan Israel, di mana Amerika Serikat telah rutin memberikan bantuan terhadap Israel, dan juga adanya mediator konflik yang tidak mampu atau tidak bersedia menyelesaikan konflik dengan tuntas. Pembahasan yang kedua adalah agresi militer Israel di jalur Gaza pada tahun 2008 hingga 2009. Agresi militer tersebut berlangsung sejak 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009. Agresi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan Kopral Gilad Shalit dan juga memperlemah Hamas di jalur Gaza, dan dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti faktor politik pembangunan tanah air Yahudi, kemudian pengambil alihan ladang gas alam, dan perebutan wilayah Gaza yang strategis yang dapat dijadikan pelabuhan oleh Israel. Israel juga melancarkan Operation Castle sebagai upaya memperbaiki citra Israel yang telah merosot akibat kegagalan agresi militer pada tahun 2006. Israel juga telah melakukan beberapa strategi seperti pemetaan wilayah sasaran, strategi serangan, dan juga pengondisian wilayah. Kemudian, Israel juga mengincar wilayah vital Hamas, yaitu wilayah Jabaliyah, kota Beit Hanoun yang terdapat tempat penyimpanan senjata Hamas dan juga kepolisian Hamas. Terdapat 3 tahapan serangan, yaitu serangan dengan pesawat udara, serangan darat, dan juga serangan dengan pasukan infanteri. Israel juga melakukan pengondisian wilayah dengan memperingatkan warga jalur Gaza untuk segera mengungsi karena akan ada serangan militer di sana. Kemudian, pada tanggal 18 Januari 2009, Israel pada pukul 2 dini hari, Israel melakukan gencatan senjata disusul dengan Hamas pada pukul 4 sore.
Namun, di akhir agresi, Kopral Gilad Shalit belum berhasil diselamatkan dan juga Hamas tetap berdiri. Pembahasan yang ketiga adalah situasi politik Israel dan Palestina pasca agresi militer. Agresi militer tersebut memberikan dampak terhadap Israel, seperti kemenangan dua partai besar Israel, yaitu Partai Likud dan Partai Kadima yang memenangkan pemilu Israel pada Januari 2009, akibat meningkatnya kepercayaan masyarakat Israel terhadap kedua partai tersebut pasca agresi militer. Akibat kemenangan kedua partai tersebut, Benyamin Netanyahu terpilih menjadi Perdana Menteri Israel untuk kedua kalinya. Netanyahu juga memberlakukan pengetatan politik isolasi di jalur Gaza, di mana Israel membatasi masuknya barang-barang dan bantuan dari pihak asing bagi warga jalur Gaza. Netanyahu juga meningkatkan intensitas pembangunan pemukiman Yahudi, padahal sebelumnya Netanyahu telah menandatangani moradium yang berisi pemberhentian pembangunan pemukiman Yahudi. Akibat agresi militer tersebut juga, citra Israel semakin merosot karena Israel dianggap melanggar hukum humaniter dan hukum internasional. Sedangkan bagi Palestina, agresi militer tersebut telah menyebabkan banyak tokoh penting Hamas tewas, sehingga Hamas perlu merencanakan strategi baru untuk melawan Israel. Kemudian, agresi militer tersebut juga menyebabkan bersatunya Hamas dengan pemerintahan Perdana Menteri Palestina pada saat itu, yaitu Ismail Haniyeh, untuk melawan Israel. Kedudukan Hamas di pemerintahan Palestina juga semakin menguat, serta Hamas semakin dikenal dan mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat dunia akibat keberhasilannya dalam melawan Israel di agresi militer tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Konflik antara Israel dan Palestina memang tidak kunjung selesai hingga sekarang. Bahkan kedua negara masih saling serang tanpa henti. Salah satu serangan antara kedua negara yaitu agresi militer Israel di jalur Gaza pada tahun 2008 hingga 2009. Agresi militer tersebut telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa bagi kedua negara. Dan agresi militer tersebut juga telah memberikan dampak khususnya bagi perpolitikan kedua negara, baik regional maupun internasional. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.